Selamat siang Pak, salam dan bahagia. Oh iya, selamat siang, salam dan bahagia. Silakan duduk Ido. Terima kasih Pak. Iya, kebetulan kamu datang. Tadi saya di kelas saya sempat bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan kamu hari ini ya. Sepertinya kamu kurang semangat ikut pembelajaran. Seperti kamu tidak menikmati seperti biasa-biasanya ya. Padahal kamu adalah siswa yang aktif di dalam setiap pembelajaran. Ada apa dengan kamu hari ini? Kabar saya hari ini cukup baik Pak. Saya ada sedikit masalah. Jadi apakah Pak hari ini ada sibuk? Oh ya, saya tidak terlalu sibuk hari ini. Kebetulan saya hari ini mengajar di jam pertama dan jam ketiga. Di jam pertama tadi kelas kalian, kemudian di jam kedua saya free. Saya sementara memeriksa tugas anak-anak, tapi tidak terlalu sibuk juga. Ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi saya ingin bercerita tentang masalah yang tadi saya singgung awal Pak. Iya. Tentang rencana dari saya. Oh, rencana ke depannya. Ya, Oke. benar sekali. Oke, iya ya, kamu siswa kelas 12, sebentar lagi selesai ujian. Bagaimanapun kalian sudah harus memikirkan ya ke depannya kemana. Oke, sebelum kita lebih lanjut di pembicaraan kita pada siang hari ini, apa yang kamu harapkan dari pembicaraan kita siang ini? Yang saya harapkan dari pembicaraan kita hari ini Pak, saya ingin mendapat solusi tentang apa rencana saya. Soalnya pilihan saya dan pilihan orang tua saya ini berbeda Pak untuk jurusan selanjutnya yang akan saya ambil. Iya. Pilihan kamu ada, kemudian punya orang tua juga berbeda ternyata. Iya, betul. Oke, saya siap mendengarkan. Ini kayaknya menarik bagi kita diskusi di siang ini. Oke, saya simpan dulu buku saya. Oke, saya siap mendengarkan. Coba kamu ceritakan secara detail. Kira-kira seperti apa situasi yang kamu alami saat ini? Oke. Jadi begini Pak, kan saya sementara duduk di bangku kelas 12 dan Ya. saya sebentar lagi akan lulus. Dan saya mempunyai keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Dan beberapa waktu lalu saya duduk dengan orang tua saya bercerita tentang apa yang terjadi di sekolah sampai saat ini. Ya. Dan ketika saya membahas untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi, orang tua saya sudah menyiapkan jurusan ternyata untuk saya, atau mereka mendorong saya untuk masuk di fakultas kedokteran. Yang menjadi masalahnya saya mempunyai pilihan sendiri juga Pak. Iya. Saya ingin di fakultas teologi karena cita-cita saya sejak awal ingin menjadi seorang dokter. Dan atas perbedaan pilihan antara orang tua dengan saya membuat saya dilema Pak. Jadi ini yang menjadi masalah bagi saya. Oke. Jadi ada perbedaan antara pilihan orang tua dan pilihan kamu. Ya. Oke, sejauh ini seberapa yakin kamu dengan pilihan kamu ini? Karena kan kamu bilang tadi bahwa ini cita-cita kamu dari dulu ya, kamu mau jadi pendeta bukan dokter. Seberapa yakin kamu dengan pilihan kamu ini? Saya yakin atas pilihan saya ini karena pertama bahwa itu sudah menjadi cita-cita saya sejak awal. Sejak saya masih di bangku SD saya sangat mencita-citakan ini. Dan dalam kesempatan bersama dalam pelayanan baik di sekolah, di gereja maupun dimanapun yang saya ambil pelayanan itu, saya menikmati pelayanan yang saya layani, yang saya berikan untuk Tuhan. Jadi saya merasa punya effort di pelayanan sehingga saya yakin atas pilihan saya ini. Oke. Kamu sadar bahwa kamu punya keyakinan juga bahwa ini adalah pilihan terbaik kamu untuk masa depan kamu, karena beberapa aktivitas juga yang ternyata kamu lakukan di dalam dan di luar sekolah yang mendukung pilihan kamu ini. Oke, sebenarnya apa tujuan kamu? Apa tujuan kamu sehingga akhirnya kamu harus memilih fakultas teologi dan bukan kedokteran? Apa yang sudah kamu persiapkan sebenarnya? Lebih dari itu saya juga memperlengkapi diri saya dengan mengikuti kursus tata kebahasaan. Nah, ya di luar itu Pak kan saya juga ikut kursus. Jadi
saya juga punya kemampuan berbahasa Inggris ya. Menurut saya itu aktif. Jadi saya semakin memperdalam karena di teologi pun saya akan belajar semuanya itu dan saya memperdalam sejak sekarang. Jadi tujuan saya adalah saya ingin melayani Tuhan lebih sungguh, Pak. Saya ingin melayani Tuhan lebih sungguh. Saya ingin berdampak kepada orang lain, kepada sesama. Oke. Jadi kamu sudah yakin dengan diri kamu, kamu sudah punya tujuan terhadap pilihan kamu, tapi sejauh ini ya kamu mempersiapkan segala sesuatu dengan banyak aktivitas juga di luar. Apa potensi yang kamu sadari sebenarnya ini ada dalam diri kamu dan juga mendukung pilihan kamu ini? Apa potensi kamu saat ini? Ya. Tadi kan saya sudah bilang, Pak, saya punya kemampuan bahasa Inggris yang baik. Saya dapat memanajemen pelajaran yang baik ketika saya dalam suatu komunitas rohani. Saya mampu menjalankan job description yang telah saya diberikan tanggung jawab itu kepada saya, dan saya juga ketika saya ingin menentukan pilihan saya di Fakultas Teologi, saya tahu bahwa melayani orang tadi, Pak, untuk melayani orang di kedokteran pun saya bisa. Tapi sudah dari awal saya katakan bahwa ini menjadi keputusan saya sejak awal, menjadi pilihan saya sejak awal bahwa saya ingin melayani orang, tapi saya mau fokusnya ke pendeta dan itu ada di Fakultas Teologi. Oke. Saya salut lah dengan cerita kamu ya. Kamu yakin dengan diri kamu punya tujuan yang akan kamu capai dengan pilihan kamu, dan juga kamu sadar akan potensi yang kamu miliki. Ya, ini bagian yang sangat penting untuk meyakinkan orang tua kamu. Jadi kira-kira setelah ini langkah apa yang akan kamu ambil untuk kedepannya? Ya, apa rencana kamu kedepannya setelah akhirnya kamu menyadari banyak hal yang sudah kamu ceritakan tadi? Saya juga bersyukur, Pak, bisa bercerita ini kepada Pak, dan saya merasa jauh lebih baik sekarang, lebih tenang, lebih lega. Jadi rencana saya, Pak, ke depan saya sadar bahwa orang tua yang memfasilitasi saya saat ini. Jadi saya akan mengambil suatu rencana, saya ingin duduk bersama dengan orang tua saya di rumah. Saya ingin menceritakan kepada mereka tentang pilihan saya saat ini. Saya ingin meyakinkan mereka benar bahwa pilihan saya saat ini tidak akan sia-sia begitu, Pak. Dan saya juga akan menceritakan tentang potensi saya, kemampuan saya saat ini kepada orang tua saya, sehingga ketika saya menceritakan semuanya ini, saya mendapat dukungan dan restu dari orang tua saya. Saya salut ya, akhirnya dari situasi kamu bisa menemukan ide tentang apa langkah kamu ke depannya. Kamu punya langkah atau aksi yang sangat baik sebenarnya. Harapan saya sama ya, orang tua kamu bisa memberikan dukungan juga yang sama untuk kamu dengan pilihan yang sudah kamu buat ini. Ya, mudah-mudahan ada kesepakatan antara kamu dan orang tua kamu terhadap pilihan kamu ini. Ya. Selebihnya saya ingin juga bertanya kira-kira apa komitmen kamu ke depannya. Setelah kamu sudah punya rencana aksi tadi, apa komitmen kamu yang akan jadi tanggung jawab kamu juga setelah diskusi kita ini dan setelah nanti kamu mengerjakan aksi nyata kamu itu? Saya ingin berkomitmen, Pak, ketika pilihan saya ini direstui oleh orang tua saya akan bertanggung jawab atas apa yang telah saya bicarakan ini, Pak. Jadi ketika saya ada dalam dunia di Fakultas Teologi, saya ingin meyakinkan diri bahwa semua keputusan yang telah saya ambil ini semua tidak akan sia-sia, Pak. Jadi saya ingin menolong sesama saya, menolong semua orang yang saya jumpai, dan saya akan juga terus berkomitmen dan saya akan terus bertanggung jawab atas apa yang saya saat ini. Oke. Ya, pokoknya saya sangat senang sekali dengan pertemuan kita siang ini. Kamu bercerita dengan sangat baik tentang apa situasi kamu, bagaimana kamu menyadari potensi dalam diri kamu, dan kemudian ada aksi yang akan kamu lakukan, dan kamu juga berkomitmen terhadap apa yang kamu putuskan saat ini. Harapan saya bikin orang tuamu bangga dengan apa yang kamu capai nanti, kemudian terus semangati diri kamu, jangan pernah ragu dengan kemampuan dalam diri. Saya suka dengan percaya diri kamu, ini cukup baik untuk mendukung kamu ke depannya. Kalau butuh dukungan saya, ya misalkan nanti
kedepannya ada hal-hal yang bisa saya bantu, kita saling mendukung supaya pilihan kamu ini benar-benar jadi hal baik yang bisa berdampak pada orang lain, terutama orang tua kamu juga. Ya. Oke, terima kasih untuk pembicaraan siang ini sangat bermanfaat juga untuk saya ya. Terima kasih Pak, itu pasti saya akan ceritakan kepada Bapak. Karena saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya, tapi saya ingin membuat mereka bangga atas pilihan saya saat ini. Bagus. Terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih. Ini nanti kita ketemu lagi ya. Ya. Kalau misalkan nanti kamu selesai ketemu orang tua kamu, kemudian ada cerita baik yang kamu bisa bawa atau apapun itu, ketemu saya ceritakan dan kita bersama-sama saling mendukung ke depannya. Oke, terima kasih untuk pertemuan siang ini. Sukses untuk kamu, salam untuk orang tua kamu ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Saya permisi. Oke, silakan ke kelas. Ya.